Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa diberikan hidayah, inayah, serta kelancaran, kemudahan untuk pagi hari ini. Semangat teman-teman. Sebelum memulai acara presentasi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita melanjutkan acara kita, yaitu presentasi pendapatan nasional. Untuk itu, nanti saya akan memberikan stimulus kepada kalian jika saya bilang luk-luk, klok-klok. Jadi kalian ikutin ya. Coba yuk kita ikut belajar bareng-bareng dulu. Mungkin bisa yang belum open kamera sebentar. Oke. Pagi-pagi. Harus semangat dong ya, namanya pagi-pagi, ini masih pagi, kita harus semangat. Pagi udah mau UAS kan, UAS sebentar lagi, oke? Siwi belum hadir. Gak apa-apa, kita mulai aja seadanya. Oke, teman-teman, kita ikutin aku ya. Luk-luk, klok-klok. 1, 2, 3. Luk-luk. Lok-lok. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Kalian hebat sekali. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah materi tentang pendapatan nasional. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Bentar ya. Pendapatan nasional atau yang disebut dengan national income. Kalian tahu nggak sih tentang pendapatan nasional itu? Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Monica, NPM 20210023, dan mengambil pendidikan ekonomi di Universitas Muhammadiyah Metro. Selanjutnya, agenda pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengertian dari pendapatan nasional, apa saja manfaat dari pendapatan nasional, apa saja konsep dalam pendapatan nasional, dan bagaimana cara menghitung dari pendapatan nasional tersebut. Selanjutnya, pengertian dari pendapatan nasional sendiri. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga yang biasanya disebut dengan LTK. Nah, dalam satu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya nih ya, dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu yang biasanya ini 1 tahun nih. Jadi pendapatan nasional adalah salah satu indikator yang dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara di waktu tertentu, dari waktu ke waktu. Selanjutnya, apa saja nih manfaat dari pendapatan nasional? Yang pertama bisa kita lihat nih, mengetahui struktur perekonomian. Di sini kita dapat mengetahui nih struktur perekonomian di Indonesia itu bagaimana. Selanjutnya yang nomor 2, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Misalnya dari 2019, 2020, dan 2021 bahkan seterusnya. Yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah. Jadi, dari pendapatan nasional ini kita bisa mengetahui pendapatan antar daerah, antara Lampung, Jawa, Sumatera, atau yang lainnya lah ya. Yang keempat, sebagai perbandingan kemajuan antar negara. Misalnya di Indonesia, kemajuannya seperti apa? Singapura bagaimana? Terus Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu sebagai sumber informasi bagi pemerintahan. Dari sini,
pemerintahan tuh bisa lihat loh bagaimana kemakmuran rakyatnya, bagaimana hasil pendapatan nasionalnya. Nah, kita masuk di konsep pendapatan nasional. Kalian tahu kan, konsep pendapatan nasional ini diperoleh dari banyak sekali konsep-konsep yang harus kita pahami. Yang pertama ada Gross Domestic Product atau GDP. Nah, GDP ini merupakan jumlah produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam satu wilayah negara ya. Contohnya nih, seperti apa? Contohnya yaitu terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya harus juga dihitung dalam GDP ini. Jadi luar negeri itu masuk dalam pendapatan gross domestic product ini. Jadi rumusnya bagaimana? Rumusnya itu pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadi masyarakat kita ditambah dengan warga negara asing yang ada di dalam negeri kita. Yang selanjutnya ada nomor 2 nih, namanya Gross National Product atau GNP. GNP merupakan jumlah hasil dari nilai produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara nasional nih selama 1 tahun, dan termasuk yang dihasilkan oleh negara tersebut yang dihasilkan oleh luar negeri. Contohnya seperti pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura. Terus hasil berupa barang dan jasa termasuk dalam GNP ini. Nah, perlu diingat GNP menekankan pada aspek kewarganegaraannya. Jadi rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan WNI yang di luar negeri. Jadi kalau misalnya ada WNI yang di luar negeri, itu masuk nih dalam Gross National Product ini. Atau GNP sama dengan GNP ini sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. Atau juga GDP dikurang pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke yang nomor 3 ya. Net National Product atau NNP. Net National Product ini merupakan NNP, jadi rumusnya aja langsung aja. GNP dikurang penyusutan. Penyusutannya tuh seperti apa penyusutan barang atau jasa. Nah, GNP-nya kan tadi yang di atas tuh ya. NNP adalah nilai yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Jadi kita nyari nilai faktor dari bersihnya ya. Yang nomor 4 adalah Net National Income. Net National Income merupakan perhitungan pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, rumusnya itu adalah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Uang pajak yang diterima oleh penjual atau produsen bersama dengan harga pasar barang yang dijual, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Jadi pajak itu wajib ya diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan subsidi adalah ini harus loh dibayar, ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya subsidi harga pupuk, BBM, dan beras. Oke, next kita lanjut ke personal income atau PI.
PI ini juga bagian dari pendapatan nasional loh. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Ya, pendapatan perseorangan dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang dengan penjumlahan. Apa tadi? Laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan. Next, yang terakhir ini ada DI atau disposable income. DI ini merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa berserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak tidak langsung ya. Pajak langsung ya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti apa? Pajak pendapatan. Jadi kita harus dikurangi sebelum kita melakukan suatu pembayaran. Nah, rumusnya seperti apa sih? Rumusnya yaitu DI dikurang PI. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Nah, itu tadi squad pengertian dari konsep pendapatan nasional ya. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Next. Kalian tahu nggak sih metode perhitungan pendapatan itu ada berapa? Tahu kah? Nggak tahu Ibu, berapa Bu ya? Ayo, ada berapa? Coba diingat-ingat lagi nih, ada berapa? Ada 3, Bu. Ya, bagus sekali. Kalian emang luar biasa. Nah, metode pendapatan nasional ini ada 3 ya, teman-teman. Bisa kita lihat nih, yang pertama ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang kedua ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yaitu pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama 1 tahun periode tertentu. Yang ketiga ada pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini, nah kalau yang satu ini pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu. Bisa kita lihat ya rumusnya seperti apa. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita akan next ke langsung saja biar lebih paham contohnya. Oke, langsung aja. Di sini ada contoh dari perhitungan pendapatan menggunakan metode pendekatan pendapatan, yaitu menggunakan rumus yang Y sama dengan WRIP. Oke, sebentar lagi ini habis waktunya. 10 menit lagi. Langsung aja kita langsung sikat habis. Pada periode contohnya nih ya, pada periode awal tahun 2020 diperoleh data sebagai berikut. Sewa sebesar 400 juta, upah yang diterima per individu sebesar 500.000, profit perusahaan mencapai 500 juta, ekspor luar negeri sebesar 650 juta, bunga pemilik modal sebesar 350 juta, dan impor luar negeri sebesar 230 juta. Berapa sih jumlah pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan? Ya langsung aja R-nya itu namanya rent atau sewa tanah, wages atau upah pekerjaan, terus I interest atau bunga modal, dan P atau profit. Langsung aja dari situ kan udah kita ketahui nih. Rumusnya udah kita pisah-pisahin. Nah, pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan hanya menggunakan penjumlahan besar, yaitu sewa, upah yang diterima, bunga modal, dan profit perusahaan.
pada soal ini ketahui juga nilai ekspor dan impor, tetapi nilai tersebut tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan metode pendapatan ini. Oke, dan di sini kita lihat, kita masukkan ya rumusnya tadi. Jadi pendapatan nasional berdasarkan metode pendapatan adalah sebagai berikut. Kita yang pertama yaitu tulis dulu nih rumusnya tuh seperti apa. Ya, rumusnya yaitu Y. Y kan pendapatan ya, atau NI-nya. W ditambah dengan R, ditambah dengan I, ditambah dengan P. Wages, rent, interest, dan P. Oke, kita masukkan. Wages-nya tuh berapa? 500.000 ditambah dengan rent. Sewa tanahnya berapa? 400 juta ditambah dengan interest. Bunga modalnya itu berapa? 350 juta. Terus ditambah lagi ini sama P. P-nya itu profit perusahaannya dapatlah 500 juta. Ya udah tuh ditambahin aja 500 tambah 400 juta tambah 350 juta tambah 500 juta. Ketemu deh hasilnya 1.250.500.000. Nah, langsung aja dari materi yang kita sampaikan, kita memperoleh kesimpulan, yaitu pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga yang biasa disebut dengan RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Biasanya nih ya, dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Salah satu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional adalah dapat mengetahui perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional itu tadi ada menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode pendekatan produksi, yang kedua ada metode pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga ada metode pendekatan pendapatan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila saya ada kesalahan atau kurang kepahaman, mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita stop share screen-nya ya. Bye. Nah, langsung aja di sini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dari penyampaian saya tadi, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Yuk, langsung aja. Saya Kak izin bertanya. Ya, silahkan. Mengapa pendapatan nasional merupakan hasil dari penjumlahan seluruh pendapatan masyarakat? Makasih. Sama-sama. Ini mau langsung dijawab atau soal dulu dari kalian? Langsung dijawab juga nggak apa-apa. Oke. Saya jawab ya. Semoga bisa membantu pertanyaan dari Saudari Yastina, yaitu mengapa pendapatan nasional merupakan hasil dari penjumlahan seluruh pendapatan masyarakat. Kita balik lagi nih. Pendapatan nasional merupakan hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat ataupun rumah tangga keluarga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Nah, maka dari itu, jika produksi barang dan jasa tidak digunakan, bisa saja diartikan tidak akan berfungsi jika tidak dikonsumsi. Kalau udah buat sesuatu terus kok nggak ada yang beli, nanti kan sayang kan. Nah, dari situ dan akan menjadi hasil produk barang yang terbuang sehingga tidak termasuk ke dalam pendapatan masyarakat atau yang disebut pendapatan nasional itu tadi. Jadi kalau kita udah buat terus kok nggak ada yang nggak ada yang beli, kan bakalan sayang, kita nggak dapat pendapatan. Sama aja kayak kita jual barang tapi nggak ada yang beli, sia-sia kan. Nah, mengenai hal itu, pencatatan bagi pemerintah yang dikatakan pendapatan nasional yaitu sistem pencatatan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu negara dalam periode yang ditentukan, biasanya 1 tahun nih. Nah, sehingga catatan yang diambil dari pembukuan akuntansi
berupa data seperti total pendapatan yang diperoleh dari pajak penjualan, perusahaan lokal, dan gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja asing maupun tenaga kerja di negara itu sendiri. Itu jawaban dari saya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa dipahami, Kak. Makasih. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya izin tanya dulu. Izin tanya ya Kak ya. Ya. Ini tadi kan kita membahas pendapatan nasional. Lalu pendapatan nasional itu digunakan untuk apa sih? Terima kasih. Sama-sama. Banyak sekali pendapatan nasional digunakan untuk apa? Manfaatnya ada nih, kita bisa lihat dari untuk mengetahui struktur perekonomian, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, terus mengetahui perekonomian antar daerah. Selanjutnya ada sebagai perbandingan kemajuan negara antar negara, atau juga yang selanjutnya yaitu sebagai sumber informasi bagi pemerintahan. Bagaimana, bisa dipahami? Alhamdulillah sudah paham. Terima kasih. Oke, silahkan. Baik, Kak, izin bertanya. Iya, siapa dulu nih? Siwi. Oke, Siwi, silahkan. Yang dari dijelaskan Kakak tadi, yang saya ingin tanyakan yaitu yang dimaksud dengan struktur ekonomi dan bagaimana struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawabnya. Apa yang dimaksud dengan struktur ekonomi dan bagaimana struktur ekonomi yang ada di Indonesia? Kita lihat lagi nih. Struktur perekonomian adalah suatu susunan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengatur suatu rumah tangga. Dari pengertian lebih luas, adalah suatu bagian-bagian yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga negara tersebut. Dikenal ada dua struktur ekonomi nih. Yang pertama ada struktur agraris. Struktur agraris adalah struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Nah, sektor pertanian menjadi sumber mata pencarian sebagai besar penduduknya. Nah, di Indonesia kan ya banyak sekali perekonomiannya yang petani, terus agraris yang lainnya. Pada umumnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia nih, disebut dengan negara agraris. Dan negara-negara yang termasuk negara-negara belum berkembang, yang pertaniannya masih sangat tradisional, dikategorikan negara agraris tradisional. Yang kedua itu ada industri, di mana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian besar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal disumbangkan oleh sektor industri. Negara-negaranya contohnya seperti apa? Contohnya seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada, dan lain sebagainya, yang termasuk negara industri maju. Negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya termasuk industri maju kan ya. Nah, untuk mengetahui itu dan menganalisis bagaimana struktur ekonomi nasional di Indonesia sendiri, yaitu data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan apakah suatu negara merupakan industri, pertanian, atau negara jasa. Dari situ, dari pendapatan nasional itu kita bisa mengetahui strukturnya. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui bahwa Indonesia negara pertanian atau agraris, sementara Jepang merupakan negara industri. Bagaimana Kak, bisa dipahami? Bisa saya pahami. Oke, terima kasih. Silahkan yang lainnya. Tadi Anggi, silahkan Anggi. Mengapa perhitungan pendapatan nasional menjadi sumber informasi pemerintah? Oke, mengapa pendapatan nasional ini menjadi sumber informasi bagi pemerintah? Untuk pemerintah sendiri, pendapatan nasional ini digunakan pemerintah untuk membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur
perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu nih bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintah negara tersebut, terutama pada saat melakukan evaluasi nanti. Adapun evaluasi yang dilakukan biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan selama tahun ini atau tahun yang lainnya. Jadi pemerintah bisa mengetahui dari tahun ke tahun. Tak sampai di situ, perhitungan pendapatan nasional juga membantu pemerintah melihat perubahan yang terjadi di negaranya, terutama sektor ekonomi. Hasil perhitungan pendapatan nasional akan menunjukkan grafik perubahan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Itulah mengapa pemerintah bisa melihat perubahan ekonomi di negaranya dengan mudah. Bagaimana? Bisa dipahami, Kak? Bisa, Kak. Oke. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang sudah menanya, ikut berpartisipasi. Mungkin itu saja rangkaian acara yang kita dapat lalui. Saya sendiri semoga apa yang menjadi materi kita pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Apabila saya melakukan suatu kesalahan, baik dalam perbuatan maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Nice to meet you and good luck.